Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Desviana dengan NIM 2283230064, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro angkatan 2023. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir dengan mata kuliah Kesehatan Keselamatan Kerja atau K3. Pertama, di sini ada pengertian dari K3. Apa sih K3 itu? K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pengertian ini adalah salah satu pengertian dari jurnal OSHA 18001. K3 itu sendiri meliputi kebijakan, prosedur, dan praktik yang dirancang untuk mencegah kecelakaan kerja, cedera, atau penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Nah, selanjutnya di sini ada penyebab-penyebab kecelakaan kerja itu sendiri. Yang pertama ada beban kerja. Beban kerja merupakan beban fisik, mental, dan sosial, sehingga penempatan pegawai itu sesuai dengan kemampuannya perlu diperhatikan. Yang kedua ada kapasitas kerja. Kapasitas kerja ini tergantung pada tingkat pendidikan, keterampilan, kebugaran jasmani, ukuran tubuh ideal, keadaan gizi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini berupa faktor fisik, kimia, biologi, ergonomik, ataupun psikososial. Baik, selanjutnya ada cara pencegahan ketiga. Di sini ada dua cara pencegahan. Yang pertama, identifikasi bahaya. Kategori bahaya adalah bahaya fisik, bahaya mekanik, bahaya elektrik, bahaya kimia, bahaya ergonomi, bahaya kebiasaan, bahaya lingkungan, bahaya biologi, dan bahaya psikologi. Dan yang kedua, di sini ada penilaian resiko. Penilaian resiko adalah proses penilaian untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat terjadi yang bertujuan untuk kontrol resiko dari proses dan operasi. Baik, selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip dari K3 itu sendiri. Yang pertama, adanya APD di tempat kerja. Kenapa APD ini sangat penting, teman-teman? Karena ini salah satu alat pelindung diri yang utama saat kita berada di tempat kerja. Selanjutnya, adanya buku petunjuk saat penggunaan alat. Contohnya seperti karyawan baru, seminimal mungkin harus ada buku panduan yang mempergunakan atau mengasih tahu cara penggunaan alat tersebut. Yang ketiga ada tempat kerja yang sesuai dengan standar SSLK atau syarat-syarat lingkungan kerja, antara lain tempat kerjanya steril dari debu, kotoran, asap rokok, uap gas, radiasi, getaran mesin dan peralatan, kebisingan, tempat kerja yang aman dari arus listrik, lampu penerangan memadai, ventilasi dan sirkulasi udara yang seimbang. Yang terakhir adanya sarana dan prasarana yang lengkap dari PT tersebut atau kantor tersebut. Selanjutnya bisa dilihat ini ada bentuk-bentuk kecelakaan di tempat kerja ketika kita tidak mematuhi ketiga. Yang pertama, terjatuh. Kedua, tertimpa benda yang jatuh. Yang ketiga, tertumbuk atau terkena benda atau peralatan kerja. Yang keempat, terjepit benda atau peralatan kerja. Yang kelima, gerakan atau aktivitas yang melebihi kemampuan pekerja dan terlalu menekan fisik sehingga menimbulkan cedera. Yang keenam, terpapar suhu ekstrim. Yang ketujuh, tersengat arus listrik. Kedelapan, mengalami kontak dengan bahan berbahaya. Dan yang terakhir, terkena efek radiasi. Pun kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi tersebut adalah K3 mutlak dilaksanakan di semua jenis pekerjaan tanpa terkecuali, baik dari instansi swasta maupun pemerintah. Selain itu, K3 merupakan upaya untuk mendapatkan tempat kerja dan suasana kerja yang nyaman untuk mendukung pencapaian produktivitas yang setinggi-tingginya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.